Halo para tetua, para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang udah selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Kuilah gak usah pakai lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih dikanjut di mana Xiaoyan sedang menuju tempat Ye Tian berada. Sementara itu di kehampaan tempat Ye Tian berada terdapat sosok wanita berambut ungu yang mempesona. Di sebelahnya ada juga sosok pria yang tampak dipenuhi dengan aura kematian. Kemarahan tampak menyelimuti sosok tersebut. Jika Xiaoyan melihat sosok itu, bahkan setelah hampir 10.000 tahun, Xiaoyan pasti akan segera mengenalinya. Ia adalah Kaisar Jiwa atau Hun Tiandi, sosok yang seharusnya telah terbunuh 2 kali ternyata kembali bangkit dengan kekuatan yang melesat hingga ke tingkat keabadian Kaisar. Kebanggaan terlihat membuncah di dalam dirinya saat ia merasa dirinya sebagai jenius sejati. Kaisar Jiwa sebenarnya telah terikat oleh kendali istana 10.000 iblis sehingga ia tidak bisa pergi begitu saja. Namun kendati waktu berlalu ribuan tahun, api dendam dalam hatinya tak pernah padam. Amarah yang membara itu semakin menguat dari hari ke hari. Ini membuat Hun Tiandi yakin bahwa kekuatannya kini telah melampaui puluhan ribu orang. Bahkan ia yakin bahwa ia lebih unggul jika dibandingkan dengan Xiaoyan. Kesombongan itu begitu besar hingga Hun Tiandi berani mengabaikan keberadaan Ye Tian. Tetapi meskipun begitu, Hun Tiandi pada saat ini tampak menunjukkan kegelisahan. Meskipun kedudukannya tinggi di dalam istana 10.000 iblis, hatinya masih belum matang. Jabatan yang diberikan kepadanya membuatnya puas diri hingga ia masih sulit menerima kenyataan harus tunduk. Namun kata-kata yang terucap dari bibirnya justru mengungkapkan bahwa penguasa sejati istana 10.000 iblis bukanlah dirinya. Hal itu menyatakan bahwa penguasa tersebut adalah sosok misterius yang menjulang di atas semua orang. Sosok itu pun muncul secara tiba-tiba di tempat yang tersembunyi, menjadikan istana 10.000 iblis sebagai markas. Dengan boneka iblis yang tak terhitung jumlahnya, ia bahkan telah menguasai seluruh planet. Penguasa sejati istana itu menyadari bahwa kekuatan makhluk tersebut berada jauh di luar jangkauan mereka. Maka daripada mereka melawan, menyelamatkan nyawa adalah pilihan yang bijak. Sosok yang dimaksud ini adalah Ye Tian, dan ketika Ye Tian memanggil penguasa istana, sosok itu pun terhuyung ke depan, tubuhnya gemetar ketakutan. Dengan kepala menunduk hampir menyentuh dada, ia memberikan hormat dengan penuh kerendahan hati. Ia mengakui bahwa dirinya hanyalah penguasa lama, sementara kedudukan tertinggi kini ada di tangan Ye Tian. Ye Tian pun menerima pengakuan tersebut dengan tawa dingin. Tanpa memberikan kesempatan untuk berpikir, gelombang energi jahat berwarna hitam dan merah meledak dari tubuhnya. Gelombang ini mengalir masuk melalui lubang di wajah penguasa istana. Seketika mata penguasa itu memerah, tubuhnya tegak dan aura mendominasi terpancar dari dirinya. Ye Tian merasa puas melihat perubahan tersebut. Ia lebih menyukai seseorang yang arogan dan sombong daripada mereka yang lemah. Bagi Ye Tian, hanya dengan kesombongan dan kekuatan mutlak seseorang bisa berdiri di puncak. Melihat hal itu, Hun Tiandi segera maju dan ikut menyatakan kesetiaannya. Sebagai balasan, Ye Tian mengalirkan energi jahat ke tubuh Hun Tiandi. Tubuhnya segera dipenuhi kekuatan yang meluap, auranya melonjak seakan berada di ambang terobosan besar. Sukacita terpancar di wajah Hun Tiandi, matanya memerah karena rasa hormat yang mendalam terhadap Ye Tian. Namun pada saat itu, sebuah suara menggema dari kejauhan memanggil nama Ye Tian dengan lantang. Ye Tian yang mendengar seruan itu mendongak dan seketika tubuhnya bergetar hebat. Ketakutan yang mencekam menelannya hingga teriakan panjang meluncur keluar dari mulutnya. Sebuah lubang hitam mendadak terbuka di udara dan di dalamnya muncul sesosok yang begitu menggetarkan. Wajah Ye Tian seketika dipenuhi rasa takut. Ketakutan itu begitu besar hingga wujud aslinya tidak lagi mampu disembunyikan.
Tubuh Ye Tian berubah menjadi awan hitam keunguan, lalu tanpa ragu ia bersiap melarikan diri. Namun langkahnya seketika itu juga terhenti. Dalam sekejap tubuh Ye Tian berubah menjadi cahaya hitam dan berusaha melesat menjauh, tetapi hanya mampu bergerak sejauh 1000 kaki sebelum sebuah kekuatan tak terlihat menariknya kembali. Bendera penekan jiwa bergetar, memunculkan daya hisap yang tak terbendung menyeret Ye Tian ke dalamnya. Tatapan Xiaoyan yang baru saja muncul juga tampak dipenuhi dengan ketenangan dan rasa acuh tak acuh. Dengan bantuan bendera penekan jiwa yang diwarisi oleh Yang Mulia, iblis seperti Ye Tian memang ditakdirkan untuk dikurung. Xiaoyan menyadari bahwa tanpa artefak ini kesempatan untuk menundukkan Ye Tian hampir tidak ada. Namun kini dengan jiwa gua void, Ye Tian sama sekali tidak memiliki jalan keluar. Ye Tian sendiri tidak mengerti bagaimana Xiaoyan bisa muncul begitu tiba-tiba tanpa peringatan sedikit pun. Semua persiapan yang dibuatnya seolah sia-sia. Mata-mata yang telah ia tempatkan di setiap sudut kehampaan ternyata tidak memberikan tanda apapun. Hanya satu kemungkinan yang tersisa di benaknya, yakni Xiaoyan menembus kehampaan dengan teleportasi. Itulah yang pada akhirnya membuat Xiaoyan bisa langsung turun di hadapannya. Ketakutan menyelimuti Ye Tian ketika ia menyadari bahwa di wilayah sensi ini kekuatan Xiaoyan semakin tak terbendung. Di dalam bendera penekan jiwa, tubuh Ye Tian terhimpit kekuatan besar yang menimbulkan rasa sakit menusuk. Rantai besi hitam bermunculan tanpa henti menembus awan ungu hitam yang merupakan tubuhnya, lalu mencabik dan membelahnya menjadi ratusan keping. Meski tidak benar-benar bisa membunuhnya, rasa sakit itu tiada henti memaksanya untuk merasakan siksaan tanpa akhir. Xiaoyan kemudian mengangkat pandangannya ke langit di mana ribuan boneka iblis berkumpul membentuk barisan yang menyerupai awan pekat. Pupil mata Xiaoyan pun seketika mulai mengecil. Xiaoyan tidak pernah menyangka Ye Tian mampu menciptakan pasukan boneka iblis sebanyak itu dalam waktu sesingkat ini. Walau kekuatan mereka terbatas, jumlah yang luar biasa membuat mereka tampak menakutkan. Pasukan itu juga tidak bernyawa, tidak berpikir, hanya bergerak di bawah kendali pengendali mereka. Sosok Xiaoyan pun melayang tenang di udara, tatapannya terarah pada pemandangan langit yang gelap oleh boneka iblis. Di bawah, Hun Tiandi dan penguasa aula 10.000 iblis tertegun menyaksikan kejadian tersebut. Pandangan mereka terpaku pada sosok Xiaoyan yang mampu melenyapkan wujud iblis dengan kekuatan yang begitu mutlak. Hun Tiandi gemetar hebat ketika menyadari siapa yang berdiri di hadapannya. Nama itu, nama yang paling ia benci sekaligus paling ia kenang, terucap dari bibirnya. Tatapannya pada saat ini tidak bisa lagi melepaskan diri dari sosok di langit. Xiaoyan juga menangkap tatapan tersebut. Sorot matanya perlahan turun mengarah lurus pada Hun Tiandi dan penguasa aula 10.000 iblis. Pandangan itu tanpa emosi, tanpa fluktuasi, namun cukup untuk membuat tubuh keduanya bergetar hebat. Dalam sekejap, mereka tak kuasa menahan diri dan terpaksa menundukkan kepala, bahkan berlutut di hadapan sosok yang pernah menjadi bayangan paling menakutkan dalam hidup mereka. Xiaoyan menatap Hun Tiandi tanpa sedikit pun ekspresi keterkejutan. Senyum samar menghiasi wajahnya, seakan pertemuan itu hanyalah hal biasa. Sebaliknya, Hun Tiandi justru terdiam membeku. Di hadapan Xiaoyan, kesombongan yang sebelumnya menyelimuti dirinya seolah lenyap begitu saja. Ia merasa dirinya tak ubahnya seekor semut yang tak berani menatap lama ke arah sang penguasa api. Bahkan penguasa istana 10.000 iblis pun hanya bisa menundukkan kepala dengan hormat dan menangkupkan tangan dengan penuh ketakutan. Sementara itu Xiaoyan mengalihkan pandangan kepada penguasa istana tersebut. Sosok itu memiliki aura yang luar biasa, namun Xiaoyan bisa merasakan bahwa kekuatannya belum mencapai tingkat keabadian dewa. Sang penguasa hanyalah seorang keabadian kaisar yang berada di tingkat 8. Dengan kekuatan sebesar itu, seharusnya ia sudah mampu membangun sekte papan atas, namun di hadapan Xiaoyan, semua kebesaran itu tampak rapuh.
Dalam hati, Xiaoyan kembali teringat pada permintaan terakhir Bei Tianli, seorang senior yang pernah menjadi penolong sekaligus mentornya. Nama itu kembali bergema di benak Xiaoyan, namun ketika penguasa istana mendengar sebutan tersebut, sosoknya hanya bisa menggeleng tanda tidak mengenalinya. Tatapan Xiaoyan menyipit, lalu ia segera mengerahkan jiwa gua void untuk menelusuri memori dalam tubuh sang penguasa istana. Hasilnya jelas tidak ada jejak Bei Tianli di kedalaman memorinya. Penguasa istana 10.000 iblis pun bergidik ketakutan, jiwanya terguncang akibat sentuhan kasar kekuatan Xiaoyan. Saat suasana penuh ketegangan itu berlangsung, sebuah suara lembut namun syarat kekuatan menggema. Xiaoyan mendongak, matanya bergetar ketika ia melihat sosok berambut ungu yang begitu familiar. Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah dokter peri kecil atau Xiao Yishan. Ini adalah sosok yang dulu pernah menjadi bagian penting dalam kehidupan Xiaoyan. Penampilan Xiao Yishan kini tampak jauh berbeda. Dulu ia memiliki kesan murni dengan hawa dingin yang khas, namun kini seluruh auranya telah berubah. Kekuatan tubuh racun jahatnya telah berkembang hingga mencapai tingkat yang tidak ada seorang pun yang selevel dengannya mampu menandinginya. Xiaoyan menatapnya dengan mata yang semula dipenuhi dengan niat membunuh tetapi kini perlahan melunak. Xiao Yishan selalu mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan. Xiao Yishan juga pada saat ini mengungkapkan bahwa ia mengetahui sesuatu tentang Bei Tianli. Kepala istana 10.000 iblis sebelumnya ternyata terbunuh dan menurut jejak yang ia ketahui, pembunuhnya adalah seorang yang mampu mengendalikan api cukup kuat untuk melenyapkan sang kepala istana hanya dengan satu serangan. Xiao Yishan sempat mengira Xiaoyan adalah orang yang melakukan hal tersebut, namun Xiaoyan sendiri terdiam. Pertanyaan besar pun seketika menggantung di pikiran Xiaoyan. Siapakah sebenarnya yang menghabisi kepala istana 10.000 iblis sebelumnya? Meski begitu, jawaban itu kini tidak lagi penting bagi Xiaoyan. Xiaoyan pun menarik kembali kekuatan spiritualnya. Penguasa istana jatuh tersungkur dengan tubuh gemetar dan mata kosong. Luka pada jiwanya sudah terlanjur terlalu dalam akibat tekanan Xiaoyan. Seiring berjalannya waktu, Xiaoyan mulai memahami bahwa kebencian lama perlahan memudar dan ikatan sebab akibat pada akhirnya akan melebur. Masa lalu tidak lagi layak dipegang erat dan yang terpenting hanyalah masa depan. Xiaoyan lalu menatap Xiao Yishan dengan sungguh-sungguh. Dunia sensi tengah berada dalam kesulitan dan kekuatan Xiao Yishan kini sudah cukup untuk berdiri sejajar dengan tokoh-tokoh besar. Xiaoyan tidak lagi membicarakan perasaan ataupun masa lalu di antara mereka. Yang Xiaoyan inginkan hanyalah harapan bagi dunia. Xiaoyan menawarkan posisi baru bagi Xiao Yishan, menugaskannya untuk memimpin istana 10.000 iblis. Baginya istana itu membutuhkan seorang penguasa yang bijaksana dan tidak ada sosok yang lebih layak selain Xiao Yishan. Xiaoyan lanjut melangkah turun dari udara dan berhenti tepat di hadapan Xiao Yishan. Meski Xiao Yishan berusaha menyembunyikan perasaan yang bergolak di dalam dirinya, sorot mata yang bergetar samar tidak mampu menutupi jejak emosinya. Kedekatan mereka di masa lalu kembali menyapa seolah cahaya bulan pernah menerangi jiwa keduanya di malam yang sunyi. Namun di balik ketenangan yang ditunjukkan, Xiao Yishan memendam kepahitan. Ia menyadari bahwa kekuatannya tidak cukup untuk meyakinkan Xiaoyan. Istana 10.000 iblis memang merekrut banyak sosok berbakat termasuk para kultivator jahat seperti dirinya yang mengandalkan racun sebagai jalan peningkatan kekuatan. Tubuh racun menyedihkan yang dimiliki Xiao Yishan memiliki batasan dan meski ia terus mengkonsumsi energi beracun, kemajuan yang ia raih tetaplah terbatas. Xiao Yishan telah lama tertahan di puncak dogat bintang 9. Jalan menuju keabadian kaisar seolah menjadi dinding tak terlihat yang tak sanggup ia tembus. Bahkan ketika Hun Tiandi telah melangkah melampaui batas tersebut, Xiao Yishan masih belum mampu melewatinya. Rasa getir menyelimuti dirinya seolah itulah akhir dari jalan yang bisa ia tempuh.
Namun Xiaoyan tidak membiarkannya terhenti di sana. Gelombang kehendak Xiaoyan menyelimuti Xiao Yishan, menuntunnya masuk ke dalam ruang mimpi untuk memahami jalannya sendiri. Terlebih dari itu, Xiaoyan menganugerahkan energi dunia miliknya kepada Xiao Yishan. Energi dunia tersebut menjadi kunci penting, bahkan jauh lebih berarti daripada sekedar pemahaman batin. Ketika tatapan Xiaoyan beralih kepada sosok Hun Tiandi, Xiaoyan segera menyadari perbedaan besar di antara keduanya. Energi dunia yang dimiliki Hun Tiandi jauh melampaui Xiao Yishan. Xiaoyan merasa heran mengapa energi dunia Xiao Yishan begitu lemah, sementara Hun Tiandi mampu menyimpan jumlah yang begitu besar. Padahal sebelumnya Xiaoyan telah menghabisi Hun Tiandi 2 kali, namun sosok itu tetap memiliki cadangan energi dunia yang lebih kuat dan lebih luas. Fakta ini menunjukkan bahwa kekuatan Hun Tiandi masih memiliki kemungkinan untuk menembus tingkat yang lebih tinggi lagi. Meski demikian, energi dunia yang diberikan Xiaoyan kepada Xiao Yishan kini melampaui batas energi milik Hun Tiandi. Dalam waktu yang bersamaan, Xiaoyan menyalurkan kekuatan jiwanya ke dalam cincin penyimpanan Xiaoyan. Xiaoyan mengeluarkan racun serta tanaman herbal berbahaya yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Dengan satu lambaian tangan, api surgawi melahap seluruh racun tersebut, memurnikannya lapis demi lapis. Hasil pemurnian tersebut bukanlah pil, melainkan kabut beracun pekat yang menyelimuti Xiao Yishan. Hal ini seketika memberikan sumber energi langsung untuk kultivasinya. Racun yang telah dimurnikan menjadi semakin murni, lalu bercampur dengan api Xiaoyan menarik di sekeliling tubuh Xiao Yishan. Dengan seni roh pagoda pemurnian, Xiaoyan menyeimbangkan letupan racun yang melonjak di dalam tubuh Xiao Yishan. Meski wajah Xiao Yishan meringis menahan sakit, api yang dikendalikan Xiaoyan tetap bekerja dengan presisi. Dari tubuh Xiao Yishan, cahaya mulai memancar melahap kabut beracun dengan rakus. Selama ini Xiao Yishan memang telah mencapai puncak dogat bintang 9. Yang ia butuhkan hanyalah kesempatan untuk menerobos dinding terakhir, dan kesempatan itu kini diberikan Xiaoyan. Dengan tubuh unik yang dimilikinya, begitu Xiao Yishan berhasil menembus keabadian kaisar, kekuatannya akan mengalami lompatan yang luar binasa. Jika kelak ia mampu terus tumbuh hingga menyentuh ranah keabadian dewa, maka Xiao Yishan menjadi sosok yang tak tertandingi. Para kultivator racun seperti Xiao Yishan memang memiliki posisi unik di medan pertempuran. Racun yang mereka kuasai dapat menjadi senjata penghancur yang mematikan, sekaligus penghalang yang menunda gerak musuh. Mereka bisa membunuh dalam sekejap atau menyalurkan racun itu perlahan, menusuk diam-diam hingga lawan tak sempat menyadari bahaya yang datang. Bantuan yang diberikan Xiaoyan kepada Xiao Yishan bukan hanya karena alasan semata. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu tanpa adanya pertemuan, ikatan antara keduanya tidak pernah pudar. Saat mereka akhirnya dipertemukan kembali, rasa itu muncul seakan tidak pernah menghilang. Kini Xiaoyan telah memiliki kekuatan yang cukup besar untuk melindungi Xiao Yishan. Dengan tekad penuh, Xiaoyan berusaha membantunya tumbuh semakin kuat hingga kelak mampu menjadi penguasa istana 10.000 iblis. Xiaoyan mengerti semakin besar kekuatan yang dapat dikendalikan Xiao Yishan, maka semakin besar pula ki dunia yang dapat ia peroleh. Meski demikian, di luar semua ambisi itu ada hal yang lebih mendasar. Xiaoyan hanya ingin memberikan yang terbaik untuk Xiao Yishan. Apapun yang terjadi di masa depan, Xiaoyan ingin selalu berada di sisinya. Perasaan itu tidak pernah berubah meskipun mereka berdua tidak benar-benar bersama. Terlepas dari semuanya, tetapi jalan menuju terobosan bagi Xiao Yishan tidaklah mudah. Semua racun yang telah diberikan Xiaoyan telah dikonsumsi, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, kekuatan hidup Xiao Yishan perlahan memudar. Racun di dalam tubuhnya mulai tak terkendali, meletus dan meninggalkan bercak hitam beracun di kulitnya. Darah hitam pekat syarat dengan racun tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari sudut bibir Xiao Yishan. Menyadari hal itu, Xiaoyan memejamkan mata dan menyalurkan kekuatan spiritualnya. Pandangannya menembus masuk ke dunia ilusi tempat Xiao Yishan terperangkap.
Di dalamnya, Xiao Yishan terlihat terseret pusaran rawa beracun, tubuhnya merontak seakan hampir tenggelam tanpa jalan keluar. Hasrat untuk hidup terpancar jelas di matanya, tetapi sekeras apapun ia mencoba, tubuhnya tetap tidak bisa terbebas dari cengkraman racun tersebut. Dalam keputusasaan yang nyaris menelan segalanya, sebuah tangan muncul terulur menyelamatkan Xiao Yishan dari kubangan beracun tersebut. Wajah lembut yang begitu familiar tampak di hadapannya, memberikan kehangatan yang telah lama menghilang. Xiao Yishan menggertakkan giginya, mengulurkan tangan dengan penuh tenaga dan menggenggam erat tangan yang menyelamatkannya. Begitu genggaman itu terjalin, pusaran beracun yang mengancam jiwa tiba-tiba membeku lalu perlahan melenyap. Hanya Xiao Yishan dan Xiaoyan yang tersisa di dalam dunia ilusi tersebut saling menggenggam tangan dengan erat. Dalam sekejap tubuh Xiao Yishan ditarik mendekat, terbenam dalam dekapan Xiaoyan yang hangat dan kokoh. Detak jantung berdegup kencang, entah milik Xiao Yishan atau Xiaoyan, keduanya berpadu menjadi satu irama yang memecah kesunyian. Namun momen itu menghilang secepat datangnya saat kesadaran Xiao Yishan kembali. Ilusi tersebut lenyap, menyisakan sosok Xiaoyan yang berdiri di hadapannya. Tubuh Xiao Yishan bergetar, wajahnya memerah dan pandangannya menunduk. Terobosan telah tercapai, kekuatannya meningkat hingga menembus alam keabadian kaisar, semua berkat bantuan Xiaoyan. Meskipun begitu, Xiaoyan tahu bahwa pencapaian itu hanyalah permulaan. Di dunia yang keras ini masih banyak makhluk yang jauh lebih kuat. Demi melindungi Xiao Yishan, Xiaoyan bahkan membatasi kekuatan-kekuatan yang berada di atasnya sehingga Xiao Yishan memiliki kesempatan untuk berdiri tegak. Kini Xiao Yishan mampu menjatuhkan musuh hanya dengan kekuatan pikirannya. Sementara itu di sisi lain, Hun Tiandi yang menyaksikan semua itu hanya mampu tertegun. Tatapannya penuh keterkejutan, wajahnya memucat dan hatinya diliputi dengan perasaan getir. Segala usaha yang telah ia lakukan untuk mendaki puncak bila dibandingkan dengan apa yang dimiliki Xiaoyan tampak begitu kecil, konyol dan menyedihkan. Ia memendam dendam menjadi sebuah kekuatan tersendiri. Tanpa itu, tahun-tahun panjang yang dijalani Hun Tiandi hanya akan menjadi kehampaan tanpa tujuan. Meskipun berusaha keras menyembunyikan perasaannya, hati Hun Tiandi tetap terbuka di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan tampaknya mampu membaca setiap denyut pikiran Hun Tiandi. Amarah yang lama terpendam akhirnya meledak, terpancar jelas dari wajah Hun Tiandi. Tatapannya pada Xiaoyan penuh kebencian, seolah ia ingin merobek tubuh lawannya tanpa ampun. Namun Xiaoyan sama sekali tidak menunjukkan kemarahan yang sama kepada Hun Tiandi. Tatapannya tetap tenang, bahkan ada rasa kagum yang samar. Bagi Xiaoyan, Hun Tiandi bukan sekedar musuh, melainkan cerminan sebuah perjalanan yang unik. Mungkin inilah alasan mengapa Hun Tiandi tidak bertindak gegabah selama mereka berada di benua Doki. Di mata Xiaoyan, Kaisar Hun Tiandi bagaikan semut kecil yang tak menimbulkan ancaman. Namun jauh di lubuk hatinya, Xiaoyan justru menyimpan antisi sapi. Ia berharap Hun Tiandi benar-benar tumbuh menjadi lawan yang layak. Pertarungan di masa depan pasti akan menjadi pengalaman yang tak akan terlupakan. Bagi Xiaoyan, sosok Hun Tiandi bukan hanya sebuah rintangan, melainkan kesempatan, anugerah, bahkan bagian dari kondisi batin yang membentuk jalan hidupnya. Karena itu, meskipun permusuhan di antara mereka begitu mendalam, Xiaoyan tetap memberikan secercah anugerah berupa kekuatan pikiran. Sebuah hadiah kecil yang kelak bisa menuntun Kaisar Hun Tiandi menapaki tingkatan baru. Tindakan itu juga membuat Xiao Yishan kebingungan. Ia tahu betul betapa dalam kebencian antara Hun Tiandi dan Xiaoyan. Namun kenyataan bahwa Xiaoyan tetap mau berbagi kekuatan membuatnya terdiam. Ia hanya bisa mengikuti langkah Xiaoyan menuju gua tempat tinggalnya setelah semua urusannya selesai. Akhirnya mereka pun sampai di kediaman Xiao Yishan dan tempat ini tampak bagaikan dunia lain. Begitu memasukinya, terasa seolah melangkah ke dalam sebuah lembah penuh kehidupan.
Ruangannya luas dipenuhi berbagai bunga yang bermekaran, sementara langit-langitnya dihiasi permata bercahaya yang memancarkan kilau lembut. Cahaya-cahaya ini juga membantu bunga-bunga yang berada di sekitar tumbuh dengan indah. Tidak satupun bunga beracun di sana, meskipun tubuh Xiao Yishan sendiri masih belum sepenuhnya berdamai dengan racun yang selalu melekat pada tubuhnya. Xiao Yan dapat merasakan perasaan itu tanpa Xiao Yan perlu bertanya. Ia hanya menatap sekeliling, menyadari bahwa Xiao Yishan berusaha menciptakan kedamaian di tengah keterikatannya pada racun yang tidak bisa ia lepaskan. Pipi Xiao Yishan memerah ketika berjalan berdampingan dengan Xiao Yan di tengah lautan bunga. Suasana terasa aneh sekaligus akrab, seakan membawa mereka kembali pada lembah yang pernah mereka kenal di masa lalu. Waktu seakan berputar cepat, ribuan tahun berlalu dalam sekejap, namun pertemuan itu kembali menyatukan mereka dalam kebisuan yang penuh makna. Mereka akhirnya tiba di sebuah pavilion kecil di tengah hamparan bunga. Di sanalah Xiao Yishan mencoba melakukan sesuatu yang jarang ia lakukan. Ia juga membuatkan teh untuk Xiao Yan, meski dirinya tidak terbiasa dan bahkan mungkin baru pertama kali melakukannya setelah ribuan tahun. Saat Xiao Yan mencoba membantu, tanpa sengaja telapak tangannya menyentuh tangan Xiao Yishan. Sentuhan itu membuat Xiao Yishan refleks menarik tangannya, sementara ronak merah di wajahnya semakin mendalam. Xiao Yan sedikit terbatuk, berusaha menutupi rasa canggung yang mendadak muncul di antara keduanya. Namun tiba-tiba suara dari Ye Beijing pada saat ini terdengar. Suara itu tidak mengejutkan Xiao Yan, namun cukup membuat dokter peri kecil terperanjat. Yu Beijing yang melihat kedekatan Xiao Yan dan dokter peri kecil merasa tidak mampu menahannya lebih lama. Kata-kata lugasnya seakan menyingkap hubungan yang pernah ada di antara mereka, membuat Xiao Yishan meronak merah. Sementara itu Xiao Yan hanya bisa merasa tak berdaya menghadapi sikap Yu Beijing yang begitu mengganggu. Dengan wajah cemberut, Xiao Yan akhirnya memutuskan untuk mengusir Ye Beijing. Gadis itu mengembungkan pipinya dengan kesal sebelum akhirnya menghilang begitu saja. Setelah suasana menjadi tenang, Xiao Yan menyiapkan teh untuk dokter peri kecil dan mulai membicarakan hal yang lebih serius. Dokter peri kecil terdiam sejenak, matanya memancarkan bayangan masa lalu sebelum akhirnya mengangguk. Baik Xiao Yan dan dokter peri kecil pada saat ini benar-benar masih diliputi oleh perasaan canggung.